Assalamualaikum teman-teman. Di bab kali ini kita akan membahas invasi Jepang ke Hindia Belanda. Waduh, gimana ya invasi Jepang ke Hindia Belanda? Penasaran? Yuk langsung saja kita bahas. Dan untuk teman-teman jangan lupa simak dan amati video ini ya. Selamat menonton. Jadi teman-teman, invasi Jepang ke Hindia Belanda dan penjajahan Belanda cukup kuat untuk mencegah nasionalisme Indonesia dengan cara menangkap para pemimpinnya dan menekan organisasi-organisasi nasionalis. Namun, para penjajahan tidak bisa menghapus sentimen nasionalisme yang telah tertanam di hati bangsa Indonesia. Orang-orang Indonesia di sisi lain tidak cukup kuat untuk melawan pemimpin kolonialis dan karenanya membutuhkan bantuan dari luar untuk menghancurkan sistem kolonial. Invasi Jepang ke Hindia Belanda tepatnya pada Maret 1942, di mana ambisius tentara Jepang dengan semangatnya membara oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Walaupun pada awalnya disambut sebagai pembebasan oleh penduduk pribumi Indonesia, akan tetapi menyebabkan antara lain. Walaupun pada awalnya disambut sebagai pembebasan oleh penduduk pribumi Indonesia dengan kebaikan-kebaikan yang ditampilkan, padahal mereka segera mengalami kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang. Kekurangan makanan, pakaian, dan obat beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Kurangnya makanan terutama disebabkan oleh administrasi yang tidak kompeten, dan ini mengubahkan Jawa menjadi sebuah pulau penuh kelaparan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa, ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek konstruksi yang padat karya di Jawa. Dalam perkembangan kekuasaan penjajahan pada dasarnya, tetap penjajahan namanya, namun seiring waktu Jepang mengambil alih Hindia Belanda, para pejabat Belanda ditempatkan dalam kem-kem tawanan dan digantikan dengan orang-orang Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas kepemerintahan. Tentara Jepang mendidik, melatih, dan mempersenjatai banyak kaum muda Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis. Ini memampukan para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Dalam fakta sejarah pada bulan-bulan terakhir atau detik akhir sebelum penyerahan diri Jepang tanpa syarat, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia Kedua, pihak Jepang memberikan dukungan penuh bagi gerakan nasionalis Indonesia. Dengan demikian pula dengan menata untuk hancurnya kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial pemerintahan kolonial Belanda dan melahirkan sebuah era baru. Secara jelas menggambarkan pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan konotasi 8 hari setelah penjatuhan bom atau di Nagasaki dan 2 hari setelah Jepang dikalahkan perangnya. Dengan demikian, kekuasaan yang dianggap hebat dan mampu menguasai Asia dengan semboyan 3A menjadi pupus. Nah teman-teman, pembahasan di bab kali ini sangat luar biasa sejarahnya ya teman-teman. Dan untuk kali ini kita sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di bab selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan mengamati pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.